Hello everybody, we meet again in English class through Semibol channel. Ketemu lagi ya di kelas bahasa Inggris melalui channel Semibol. Untuk kamu yang baru menyaksikan, silakan like dan subscribe. Nanti juga boleh di-share supaya bisa belajar dengan teman-teman yang lain ya. Oke. Hari ini kita akan berbicara tentang procedure. Procedure in bahasa we say procedure. The bare word is process. Jadi kata dasarnya adalah proses. In one process, of course, you will find steps. Jadi kalau dalam satu proses kita akan menemukan langkah-langkahnya, fase-fasenya, tahapannya, so something like that. Jadi yang kita bicarakan hari ini, apapun itu di sekitar kita yang kita lihat, bila untuk terjadinya sesuatu melalui proses atau tahapan, maka itu adalah procedure. Yes, at home you can find it. In the kitchen, ya, di dapur kita sering menemukannya. Ya, kita buat makanan, kita buat minuman. Okay, that's right. But sometimes it's not all about anything we consume. Tapi bukan semuanya yang kita konsumsi ya. Yes, in electronic. Jadi dalam elektronik juga untuk merakit itu juga kita katakan procedure. Lalu yes, in science we can find many. Kita bisa temukan banyak yang berkaitan dengan proses dalam eksakta IPA khususnya ya. Ya, evaporation, penguapan, the circulation of blood, ya sirkulasi darah, that's process ya. So itu garis besarnya dulu, sekedar gambaran. Kita akan belajar apa hari ini, jadi kita bisa temukan di mana-mana itu ya. Okay, we see the example here. Rujak buah. Okay. Talking about rujak buah, will refresh our mind ya. Kita bisa buat seger ini, pedas-pedas gimana gitu ya. Okay, untuk melakukan satu proses, otomatis kita membutuhkan bahan-bahannya atau peralatannya untuk menunjang proses itu terjadi. Okay. We see here for rujak buah. Ingredients we need. Jadi bahan-bahan yang kita butuhkan ya. 1 mango peeled slice. Jadi satu mangga silakan dikupas dan diiris. 1 guava slice. Jambu biji silakan diiris, potong-potong gitu ya. Pineapple, okay. First we have to peel it. Jadi pertama untuk nanas silakan dikupas dulu, cut into about 2 cm sticks. Jadi kita potong kira-kira 2 cm bentuknya stick ya. Silakan bebas sebenarnya, ini hanya contoh saja. 1 umbrella peeled and sliced. Jadi dikupas dan kadang-kadang juga tidak dikupas untuk kedondong ya. Ini kedondong. Okay. Next. 1 cucumber, 1 timun. Timun itu diiris umumnya, tidak dikupas umumnya ya. Salt as wish. Garam secukupnya. Just a pinch is okay, kadang-kadang sejumput aja. Jadi kira-kira kebutuhan pengennya gimana ya, senang asin atau tidak. Next, cayenne pele peppers. Oke, jadi ini cabai rawit. Kita butuhnya berapa pedasnya? Silakan. It's relative. Relative but not tentative ya. Memang harus ada, hanya pedasnya silakan. 200 grams brown sugar. Brown sugar we say gula merah ya. Oke. To make it easy, you can slice it. Jadi bisa diiris untuk mempermudah ya. 1 tablespoon tamarind. Ini asam jawa, 1 sendok makan. Dissolve in 100 ml water. Jadi direndam di air dulu, dicairkan dia, diuraikan, lalu nanti baru strained disaringnya. Next, 3 tablespoons peanuts fried. Ini 3 sendok makan kacang dan digoreng. Itulah bahan-bahan yang kita butuhkan. Lalu kita masuk sekarang pada tahapannya ya. Okay, we find here directions. Some say steps. Some say how to make. So it depends. Jadi tergantung. Intinya menunjukkan pada langkah-langkah atau cara pembuatannya. Jadi silakan mau pakai judulnya apa, no problem ya. We come to the process ya. Firstly, green chilies, peanuts and salt. Haluskan, digiling boleh, di blender boleh.
cabai, kacang, dan garam. Then add brown sugar, grind them all completely. Kemudian, perhatikan ya, kemudian tambahkan, perhatikan cetak merahnya, cetak merah perhatikan ya. Tambahkan gula Jawa atau gula merah. Haluskan mereka secara sempurna. Next, pour the strained tamarind. Perhatikan cetak merah, pour the strained tamarind. Tuangkan asam jawa yang dicairkan tadi, yang dilarutkan tadi. After that, mix the sauce and the fruits all together. Setelah itu, campurkan atau satukan bumbu tadi dengan buah-buahnya. Finally, serve it with iced lemon tea to make it nice. Akhirnya, sajikan itu dengan ditemani es lemon tea untuk membuatnya menjadi lebih menyenangkan, ya. Oke. Jadi yang kita perhatikan di sini, coba perhatikan ya. First yang di awal kita bicarakan. Firstly, it's okay, no problem. Kita mau pakai firstly okay, because both of them, what's a coincidence is adverb. Jadi ini bisa berfungsi sebagai adverb, jadi nggak masalah mau pakai yang mana, ya. Kebetulan dia punya fungsi kata yang sama. Next, di bawahnya yang di awal kalimat tadi, yang kalimat pertama kita menggunakan first atau firstly. Tapi di bagian kalimat kedua kita menggunakan then. Ini hanya sampel ya, hanya sampel saja, contoh saja. Kalau di kalimat pertama kita bisa menggunakan kata first, so artinya di kalimat kedua kita bisa menggunakan second, thank you. Ketiga bisa kita gunakan third, thank you, dan seterusnya, ya. Jadi ini merupakan kita mau style yang mana, it's okay. Pertama, giling atau haluskan. Yang kedua, ambil atau tambahkan gula merah. Yang ketiga, see, it's fine, gak masalah, ya. But if we want to use the connectors here, ini kata penghubung. Then, next, itu kata penghubung. Ya, itu juga boleh. Mau pakai yang mana, silahkan. Yang jelas, apa yang kita gunakan, kata-kata di awal itu menunjukkan kata penghubung yang melanjutkan dari langkah-langkah yang sudah ada sebelumnya. Sudah? Ya, kenapa? Karena kita berbicara proses. Oke? Gitu ya. Yes. Next, dilihat lagi untuk yang first dan firstly, ya. Jadi untuk yang di sini di kalimat pertama diperhatikan lagi pelan-pelannya. Jadi di sini ada then, next, after that. Ini merupakan kata penghubung bisa, ya, connectors, ya. Next, finally, pada saat itu sudah langkah terakhir. Lah, ini yang pertama, berarti kita kalau menggunakan kata first atau firstly, kita berkaitan dengan numerik. Numerik itu masuknya pada bagian cardinal atau ordinal? Yes, masuk pada ordinal number. Jadi, kita di sini menemukan penggunaan ordinal number. Oke? Jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Jadi itu kebetulan bisa atau masih bisa dikaitkan dengan pembelajaran angka atau bilangan, ya. Nah, tapi dalam konteks ini bilangan yang kita angka yang kita punya atau bilangan yang kita punya cardinal ordinal number tadi, dia di sini bukan hanya sekedar angka saja, tapi dia di sini berfungsi sebagai connectors. Connectors artinya dia fungsinya sama dengan then, sama dengan next, after that, dan finally. Jadi dia kebetulan saja punya keluarga sendiri namanya ordinal number, tapi dalam materi ini, dalam langkah ini, dia boleh kita pakai tapi fungsi dia sebagai connectors. Gitu ya? Thank you. Pelan-pelan aja belajarnya ya. Next, kita lihat yang bercetak merah. Bercetak merah di sini. Grind, add, pour, yang keempat, mix, lalu yang kelima, serve. You see? Ini semuanya merupakan kata kerja. Kata kerja bentuk yang pertama.
Dan satu lagi, ini menjadi langsung predicate, berarti ini merupakan kalimat perintah. Thank you. Buktinya apa dengan kalimat perintah? There is no subject. Tidak ada kata subjeknya di situ, fungsi subjeknya ada. Tidak ada pelaku. Because of what? Kita pada saat memberikan perintah itu sama dengan yang kita perintah adalah orang pihak kedua, lawan kita berbicara. See? Okay? So, jadi artinya di sini, dalam materi ini, kita bisa simpulkan kira-kira apa sih inti dari procedure itu? Here. Yes. Actually, in procedure, we find steps. Steps or directions of the process or how to make. Okay? So, jadi ini semua nama yang berbeda-beda dengan inti yang sama. Intinya menunjukkan langkah-langkah. Okay? Thank you. Next. Dalam steps itu, dalam prosesnya itu, kita menemukan apa saja dalam procedure itu. Tadi sudah kita sebutkan, itu apa sayang? Yes. Kalimat perintah. Kalimat perintah bahasa Inggrisnya imperative. Imperative is a command. So you ask someone else to do something else, of course, you don't need to say you, but you just say what you want him to do. Okay? So jadi apa yang kamu mau ingin dia lakukan, kamu tinggal langsung katakan tanpa harus minta, kamu tidak perlu. Duduk, berdiri, tutup pintu. So that is kalimat perintah, that is imperative. Okay? That's good. Next. Nah, ini tadi yang tadi sudah kita sebutkan. Kita akan bisa menemukan ordinal number. Pertama, kedua, ketiga. So, ini merupakan ordinal number. Tapi di sini pada dasarnya, ordinal number yang kita temukan dalam procedure, sebenarnya dia merupakan bagian dari this one, yang ini. Connectors of sequence. Jadi dia merupakan kata penghubung yang menunjukkan dari urutan, tahapan, fase dari sequence. Or some people say sequencers. Jadi bisa disebut juga dengan sequencers. Jadi pelaku yang menunjukkan langkah-langkah. Okay? So actually in procedure we just find 2 points, that is imperative and connectors. Jadi kita dalam procedure sebenarnya hanya ketemunya 2 saja yang jadi perhatian kita. 1 kalimat perintah, 1 lagi kata penghubung. Kata penghubung in this topic we are talking about a conjunction. Kita tidak berbicara tentang conjunction like and, but, no, because conjunction we use in same sentence, masih dalam kalimat yang sama. While connectors we can use it in different sentences. Jadi dalam kalimat yang berbeda. So different style, but ya mungkin serupa tapi tak sama, gitu ya. Okay. Semoga tambah paham. You see here. Okay. What is it now? Okay. Yep. We have 1.5 teaspoons of honey, 1 egg yolk, 1 tablespoon of vanilla extract, 1 tablespoon of condensed milk. The last one, 1/2 cup of strongly brewed coffee. Okay. Maybe you need dictionary, boleh pakai kamus ya. Jadi bisa belajarnya lebih gampang ya. Boleh dibantu dengan kamus di rumah. See, combine. Okay, ini semuanya kita disuruh ngapain sih? You see here. Good. Look at the procedure text below. Perhatikan teks prosedur di bawah ini. Then rewrite them in the form of recipe. Kemudian tulislah mereka kembali dalam bentuk resep. Dalam bentuk resep artinya lebih tertata, lebih teratur. Mungkin bisa kita ambil sampelnya seperti contoh yang tadi. Jadi kita runutkan. Ini mungkin kan seperti apa ya? Draft-draftnya ya. Oke. Lalu supaya tahu ini proses sebenarnya seperti apa, cara nyusunnya. Oke.
See how to make Indonesian kopi telur. Oke. Jadi target kita adalah membuat kopi telur stylenya Indonesia. Jadi ada bahan-bahannya di sini, ada teks cara membuatnya ya. Dan cara membuat ini kita dipandu dengan panah-panah. Oke. Nah, ini kamu kerjakan dalam buku latihan. Silahkan kamu boleh buat format resep itu seperti contoh kita tadi. Sebutkan dulu kelompok bahan-bahannya, lalu cara pembuatannya. Bebas menggunakan connectorsnya yang senyaman hati. Yang penting kamu sudah paham. Dan jangan lupa di bagian terakhir, silahkan pergunakan apa yang bisa kamu eksplor dari diri kamu supaya sajian kamu lebih menarik. See? Oke, selamat belajar. Semoga tambah paham dan menyenangkan. See you in the next class. Thank you.